CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa jika asap mulai membumbung, bagi Jeliteng akan menjadi pertanda bahwa ia harus segera membuka air dari Blumbang seperti yang sudah ditandai oleh Kiai Kanti. Demikianlah kawan Jeliteng yang sudah dipersiapkan dengan seonggok kayu dan ranting-ranting kecil. Setelah mendapat persetujuan dari Ki Buyut berdua, maka anak muda itu pun mulai membakar kayu dan ranting-ranting kecil yang sudah disediakan. Sejenak kemudian, maka asap pun telah mengepul dan naik tinggi ke udara. Asap yang putih kehitam-hitaman itu merupakan pertanda yang akan segera dilihat oleh Jeliteng di bukit berhutan itu. Meskipun angin yang lembut bertiup dan mengguncang asap yang mengepul, namun ternyata bahwa Jeliteng dan kawan-kawannya yang berada di bukit itu pun sempat melihatnya. Seorang yang berdiri di atas batu karang di tempat yang agak terbuka berteriak, "Jeliteng, aku sudah melihat asap." Jeliteng menarik nafas. Kemudian katanya kepada Kiai Kanti yang menungguinya, "Semua sudah siap, Kiai." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, "Silahkan, Ger, silakan memecah tebing padas itu." Jeliteng dan kawan-kawannya pun kemudian turun ke dalam air. Sejenak nampak sesuatu membayang di wajah mereka. Kebanggaan dan harapan nampak membersit di hati anak-anak muda itu. Sejenak kemudian, maka dandang dan cangkul mereka pun mulai memecah tebing sesuai dengan tanda-tanda yang telah diberikan oleh Kiai Kanti. Demikian tebing dan tanggul itu pecah, maka air pun mulai mengalir perlahan-lahan. Sementara kawannya yang lain justru telah menutup air yang memang sudah meluap dan menyalurkannya ke dalam alur yang telah dipersiapkan. Demikianlah, maka air Blumbang itu pun mulai dikendalikan dan mengalir ke jalur yang menuju ke bawah bukit dan langsung masuk ke dalam sungai kecil yang airnya hampir menjadi kering di musim kemarau. Dengan hati yang berdebar-debar, anak-anak muda itu menyaksikan air itu meluap dan bergejolak menuruni tebing. Semakin lama semakin deras, sehingga akhirnya mereka melihat sebatang sungai yang cukup besar. Dalam kebanggaan dan harapan, Jeliteng masih sempat memperhatikan keadaan air Blumbang itu. Kepada Kiai Kanti ia bertanya, "Bukankah Kiai sudah memperhitungkan bahwa air yang melimpah ke dalam lubang di bawah tanah itu masih akan tetap mengalir?" "Iya, Ger, meskipun berkurang, tetapi air di bawah tanah itu tidak akan kering. Di tempat yang jauh, jika air itu muncul menjadi sumber dan membasahi tempat di sekitarnya, meskipun terasa susut, namun masih akan mencukupi." Sementara itu, Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Beberapa saat air di dalam parit itu masih saja mengalir tidak lebih dari setinggi mata kaki. Beberapa saat lamanya mereka menjadi gelisah. Bahkan kemudian salah seorang bebau telah bertanya kepada orang yang berdiri di sampingnya, "Apakah kita tidak sedang dipermainkan anak-anak?" Tetapi sebelum pertanyaan itu dijawab,
Tiba-tiba saja ia mendengar orang-orang yang berdiri di tempat yang lebih tinggi bersorak gemuruh. Dengan gembira mereka berteriak, "Air! Air!" Ki Buyut mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia memang melihat air yang mengalir semakin deras, sehingga akhirnya sungai itu pun tidak lagi merupakan sungai yang hampir kering, tetapi sungai kecil itu benar-benar telah mengalirkan air. Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas mulai terbayang, jika orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon bersedia memperbaiki bendungan, maka air itu akan dapat diangkat untuk mengaliri sawah. Meskipun tidak semua tanah persawahan, tetapi yang sebagian itu tentu akan dapat memperbaiki kehidupan rakyat Lumban. Ketika air yang mengalir itu kemudian menjadi bening, maka Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon yang berdiri berhadapan di sebelah menyebelah sungai itu pun segera turun. Mereka mencelup kaki mereka dan kemudian mereka pun mencuci muka mereka dengan air yang semakin besar itu. Seperti setiap orang yang menyaksikan air itu mengalir, tumbuhlah harapan di hati kedua buyut itu. Ki Buyut yang tua berkata, "Kurnia ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita. Ya Kakang, kita berharap bahwa kurnia ini akan memberikan kesejahteraan bagi anak cucu." Beberapa saat Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon masih berbincang. Bahkan keduanya pun kemudian telah berjalan menyusur sungai diikuti oleh para bebau. Beberapa orang masih tetap berdiri di atas tanggul menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh kedua pemimpin mereka. Ternyata bahwa kedua orang buyut itu telah menentukan bahwa tempat yang paling baik untuk mengangkat air adalah pada bendungan yang lama, tetapi perlu diperbaiki dan dipertinggi. Di sebelah menyebelah masih terdapat mulut-mulut susukan kecil yang kemudian mengalirkan air ke dalam parit yang akan merambah tanah persawahan, mengalir ke bulak-bulak yang kering dan gersang di musim kemarau. "Kita akan segera mulai," berkata Ki Buyut di Lumban Wetan. "Ya, orang-orangku akan segera turun memperbaiki bendungan itu," saut Ki Buyut di Lumban Kulon. Demikianlah ketika keduanya telah cukup memperhatikan keadaan yang mengandung harapan itu, maka keduanya pun meninggalkan sungai itu dan kembali ke rumah masing-masing diikuti oleh para bebau. Di sepanjang jalan, Ki Buyut sempat berbincang dengan pembantu-pembantunya untuk dalam waktu dekat mengerahkan orang-orang Lumban untuk memperbaiki parit dan kemudian memperbaiki bendungan untuk mengangkat air yang jauh lebih banyak dari arus air di sungai itu sendiri. Sementara itu, ketika orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon sudah pergi meninggalkan sungai yang mengalir semakin deras itu, seorang anak muda duduk di atas sebuah batu di pinggir sungai. Ia tidak menghiraukan kakinya yang menjadi basah. "Anak gila," ia menggeram. "Justru pada saat aku digeluti oleh persoalan yang gawat, ia berhasil mendapat tempat di hati rakyat Lumban. Meskipun ia mengaku anak Lumban di saat lahirnya, namun kini ia pun seorang pendatang seperti aku." Sejenak Daruwerdi itu termangu-mangu, namun kemudian ia menggeram. "Persetan! Aku tidak perlu orang-orang Lumban. Aku perlu orang-orang yang dapat membantuku menyerahkan orang itu kepadaku." Agaknya orang-orang Pusparuri masih tetap ragu-ragu, sementara orang Sanggar Gading agaknya lebih bersungguh-sungguh. Sambil menghentakkan kakinya, maka Daruwerdi kemudian berdiri. Sejenak ia memandang air yang mengalir semakin deras di bawah kakinya. Namun kemudian ia pun melangkah menyeberangi sungai kecil itu sambil bergumam pada diri sendiri. Cempaka menjanjikan bahwa dalam waktu dekat ia akan melakukannya.
Mudah-mudahan ia berkata sebenarnya. Dengan tangkasnya, Daruwerdi itu pun kemudian meloncat naik ke atas tebing. Ia sudah tidak melihat seorang pun lagi di sebelah menyebelah sungai itu. Karena itu, maka ia pun segera melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke Bukit Gundul. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, memandang ke sekelilingnya. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka ia pun segera memanjat naik dan menyusup di antara batu-batu karang. Sejenak ia berdiri tegak ketika ia berada di hadapan sebuah batu karang yang datar, yang seakan-akan telah dibuat oleh seseorang. Ia memandang pada jalur-jalur yang tergores pada wajah batu karang itu. Namun dengan geram ia berkata, hanya orang itulah yang akan dapat membacanya dan mengatakan di mana pusaka itu tersimpan. Tetapi jalan masih terlalu jauh, aku harus menunggunya dengan tidak sabar. Sementara berita tentang pusaka itu semakin tersebar, sehingga semakin banyak orang yang ingin memilikinya. Daruwerdi berdesah di dalam hati. Untuk beberapa saat ia masih berdiri di antara batu-batu karang, sehingga orang-orang yang lewat di sekitar Bukit Gundul itu tidak akan melihatnya. Ia masih mencoba melihat dan mengurai jalur-jalur yang tergores pada batu karang yang datar itu, seperti yang sudah dilakukannya berpuluh bahkan beratus kali. Namun ia tidak menemukan ujung dari uraiannya, sehingga ia masih tetap tidak mengetahui apa yang dihadapinya. Jika ia menemukan tanda-tanda pada goresan-goresan itu, ia sudah selalu mencoba menemukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan tanda-tanda itu. Namun ia masih tetap buta menghadapi goresan-goresan yang ia yakini adalah tanda-tanda dan isyarat yang pernah ditinggalkan oleh Pangeran Pracimasanti dan pengiringnya yang cacat itu. Pada jalur yang tergores itu, kadang-kadang ia melihat hubungan bentuk antara batu-batu karang pada Bukit Gundul itu, sehingga ia menduga bahwa tempat itu adalah tempat penyimpanan pusaka yang dicarinya. Tetapi ternyata ia selalu gagal. Ketika ia menduga bahwa pusaka itu tersimpan di bawah lekuk batu karang yang menjorok di sebelah goresan itu, dan dengan susah payah ia bekerja 3 hari untuk menggalinya. Namun ia tidak menemukan apa-apa, tanda-tanda pun tidak. Karena itu, maka ia bertekad untuk memaksa orang-orang yang sedang menjadi gila untuk mendapatkan pusaka itu untuk menangkap orang yang dianggapnya mengetahuinya dan membawanya kepadanya. Sementara Daruwerdi telah menyiapkan sebuah peti dan pusaka yang dipalsukannya, yang disembunyikannya di Bukit Gundul itu pula. Ia sudah menyiapkan sebilah wilahan keris tanpa hulu dan tanpa rangka, disimpan pada sebuah peti yang buruk dan sudah mulai retak-retak. Di beberapa bagian justru sudah geripis dimakan rayap. Namun dengan demikian seakan-akan peti dan pusaka itu sudah terlalu lama tersimpan di tempat yang tidak terawat. Orang memerlukan waktu untuk mengetahui apakah pusaka itu sebenarnya atau bukan. Selama itu aku akan mendapatkan jalan keluar, dan pusaka yang sebenarnya tentu sudah aku ketemukan, berkata Daruwerdi di dalam hatinya. Seperti biasanya, dengan menggertakkan giginya, ia pun meninggalkan goresan-goresan yang tidak dimengertinya itu, kemudian menuruni Bukit Gundul dan kembali ke Lumban Kulon. Dalam pada itu, setelah air sungai itu mengalir cukup besar, sehingga apabila bendungan yang rusak itu berhasil diperbaiki, maka air pun akan terangkat. Di musim hujan, arus air itu tentu akan menjadi semakin besar dan kemungkinan akan datang banjir. Sehingga karena itu, maka bendungan yang akan dibuat itu haruslah bendungan yang cukup kuat.
Dalam pembicaraan selanjutnya, Jeliteng yakin bahwa orang-orang Lumban tentu akan mengerjakannya, karena kedua orang buyut kakak beradik itu telah sepakat dan berjanji untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka Jeliteng pun merasa bahwa tugasnya sudah sebagian lewat. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk meninggalkan Lumban dengan alasan yang dibuat-buat. Sementara ia benar-benar telah menempa diri lahir dan batinnya untuk memasuki sarang yang tidak terlalu dikenalnya, selain pengenalannya bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Pada hari-hari terakhir, Jeliteng memerlukan datang kepada Kiai Kanti untuk minta diri, tetapi Jeliteng tidak mengatakannya kemana ia akan pergi. Sementara Kiai Kanti pun tidak berterus terang bahwa setiap malam ia melihat apa yang dilakukan oleh Jeliteng di pinggir sungai itu. "Aku tahu, Nger," berkata Kiai Kanti, "bahwa saatnya telah tiba bagi Angger untuk berbuat sesuatu. Mungkin yang Angger lakukan itu adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya, tetapi kita masing-masing tidak akan dapat ingkar jika tugas itu memang dibebankan di atas bahu kita. Aku mohon restu, Kiai. Aku minta maaf bahwa aku belum dapat mengatakan apa yang akan aku lakukan. Tetapi pada saatnya Kiai akan mengetahuinya juga. Terima kasih atas kepercayaan yang akan Angger berikan pada saatnya itu, Nger." Jeliteng tersenyum. Namun katanya, "Aku pun belum tahu pasti apa yang akan aku lakukan." "Baiklah, Nger, mudah-mudahan kita masing-masing selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sementara Angger pergi, maka biarlah aku berbuat sesuatu bagi padepokan yang aku impikan itu." "Aku sudah berpesan, Kiai, beberapa orang kawanku akan selalu datang membantu." "Terima kasih, Ger. Kita masing-masing akan selalu berdoa." Jeliteng pun kemudian meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Ketika ia minta diri kepada Swasti, maka seperti biasanya jawabnya pun teramat singkat. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kiai Kanti hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Namun ketika ia mengantarkan Jeliteng sampai keluar gubuknya, ia bergumam, "Aku mohon maaf atas sikap anak itu, Ger." Jeliteng tersenyum. Jawabnya, "Tidak apa-apa, Kiai. Sifatnya memang demikian. Kiai tentu lebih mengetahui. Namun pada saatnya ia akan berubah jika ia kelak banyak berhubungan dengan gadis-gadis Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mudah-mudahan, Ger, aku harap bahwa aku akan segera dapat tinggal di bawah bukit dan berhubungan dengan orang-orang Lumban seperti kebanyakan orang yang berada di dalam lingkungannya." Sejenak kemudian, maka Jeliteng pun meninggalkan gubuk kecil itu. Ia masih sempat singgah sejenak di pinggir sungai, tetapi ia tidak lagi beroncatan dari batu ke batu atau memperdalam unsur-unsur gerak pokok dari ilmunya. Namun ia mempergunakan waktu yang pendek itu untuk membiasakan diri dengan senjata kecilnya. Dengan sungguh-sungguh ia mencoba berulang kali, sehingga ia yakin bahwa ia tidak akan meleset lagi dengan lontaran-lontarannya. Demikianlah, maka pada saatnya Jeliteng telah siap meninggalkan Lumban, ia terpaksa berbohong lagi kepada kawan-kawannya dan kepada biungnya, karena ia tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya akan dilakukan. "Kau harus segera kembali, Jeliteng," berkata ibunya. "Tentu, Biung, aku akan segera kembali. Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya kau lakukan, tetapi aku mohon janganlah berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan dirimu." "Aku tidak akan berbuat sesuatu, Biung, tetapi aku hanya ingin melihat daerah yang lebih luas dari padukuhan kecil ini.
suatu keinginan yang jarang terjadi pada anak-anak pedesaan, Jeliteng. Ketika aku menemukan kau, aku berharap bahwa kau adalah anak yang baik dan penurut. Beberapa puluh tahun lamanya aku hidup sendiri. Kedatanganmu membangkitkan kesegaran pada hidupku yang gersang. Meskipun ada juga keraguan-raguan, siapakah sebenarnya kau? Tetapi setelah kau berada di rumah ini, aku mulai percaya sebenarnya kau anak yang baik dan kau benar-benar mengalami kesulitan ketika aku menemukanmu. Namun pada saat-saat terakhir kau membuat aku gelisah. Kenapa Byung menjadi gelisah? Jeliteng, kau jangan terpengaruh oleh anak-anak muda yang kehilangan pegangan hidupnya. Biarlah kita hidup miskin dan kekurangan, tetapi jangan berbuat sesuatu yang melanggar jalan lurus yang maha agung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.